guru hebat? Sahabat-sahabatku yang luar biasa. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita diberi nikmat sehat. Dalam hal ini saya sebagai moderator pada sesi hari ini yang akan membahas topik diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai, izinkan saya memulai dengan menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruang kelas ini, juga Bapak Kepala Sekolah. Sebagai pembuka, mari kita mulai dengan doa bersama, membacakan surat Al-Fatihah di dalam hati. Semoga acara ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa mulai. Doa selesai. Rangkaian acara kita hari ini terdiri dari pertama, doa sebagai pembuka yang barusan sudah kita bersama, berdoa bersama. Kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan yang ketiga, penyampaian materi dari calon guru penggerak. Dan yang keempat, penutup. Acara pertama sudah kita lewati, maka kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rika, calon guru penggerak yang saya hormati, rekan-rekan semua yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya lah. Hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rika nanti sebagai calon guru penggerak. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat yang telah terhadap ajaran. Amin ya Allah ya Allah. Bapak Ibu yang saya Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Rika sendiri sebagai calon guru penggerak yang telah siap mengikuti Terima kasih kepada Ibu Rika yang telah siap untuk tahapan-tahapan pelatihan calon guru penggerak. Terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah ikut membantu dan mendukungnya agar dari sekolah kita ini nantinya ada guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak nanti berkibar
berimbas kepada kita semua, walaupun kita belum mengikutinya atau belum menjadi, jangankan guru penggerak, calonnya pun tidak. Hanya mudah-mudahan dengan adanya rekan kita yang sudah nantinya menjadi guru penggerak, kita pun akan mendapat atau akan terimbasi wawasan, pengetahuan, dan segala macamnya yang positif. Bapak Ibu yang saya hormati, ada salah satu informasi dan memang ini sudah diterapkan di Kabupaten Sumedang, bahwa untuk promosi baik itu kepala sekolah ataupun pengawas, ke depan ada salah satu syarat yang harus melampirkan sertifikat guru penggerak. Itu salah satu syarat, kan? Prosedur-prosedur yang lainnya tetap. Pesan saya pada kesempatan ini, yang pertama kepada Ibu Rika, nanti kalau sudah menjadi guru penggerak, jangan merasa yang pertama jangan merasa minder. Silakan disampaikan kepada rekan-rekan segala pengetahuan, segala wawasan, segala teori-teori yang didapat dari pelatihan guru penggerak tersebut. Kalau memang itu demi kemajuan anak didik kita, untuk disampaikan. Nah, selanjutnya juga kepada rekan-rekan yang lainnya, silakan sampaikan. Selain mendorong Ibu Rika, juga agar rekan-rekan yang lainnya pun ada yang ikut menjadi CGP. Sekali lagi, jika ada program-program untuk semacam pelatihan dari pemerintah, apalagi gratis, silakan Bapak Ibu segera ikuti, ya. Selanjutnya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini tetap Bapak Ibu yang saya hormati, orientasinya bermuara kepada peningkatan peserta didik. Jadi majelis urang unggul banten engke nama meningkatkan kualitas mutu lulusan peserta didik. Itu saja hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam sambutan ini saya terlalu banyak melantur ke sana kemari. Itu tiada lain demi mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai motivasi bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan, arahan, dan juga motivasi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi kepada Bapak Ibu guru semua. Sampailah pada acara inti, acara yang ketiga, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Rika Priyatini Umbara. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi atas karunia kita dapat berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif serta kita bisa bersilaturahmi tetap muka dalam keadaan sehat walafiat. Semoga setiap dalam langkah kita semua bisa membuahkan pahala yang dapat menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'innya, tabi'ut tabi'un, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah kelak. Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Cisitu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP 1 Cisitu yang saya hormati, di awal acara kali ini saya minta izin kepada Bapak Ibu Guru yang hebat, bukan maksud hati untuk menggurui, tetapi untuk berdiskusi atau sharing tentang materi budaya positif yang saya dapatkan melalui program Guru Penggerak. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu Guru. Mari kita menata niat bersama untuk selalu menguatkan niat dan melandaskan setiap langkah sebagai niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini juga mari kita bersama-sama menghadirkan hati dan pikiran untuk mencari ilmu. Setelah diseminasi ini diharapkan semoga Bapak Ibu mendapatkan dan mengamalkan ilmu yang didapatkan sehingga menjadi bermanfaat. Kita langsung ke materi. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertama yang akan saya bahas tentang budaya positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif? Menurut Bapak Ibu, yang terngiang di dalam pikiran Bapak Ibu, budaya positif itu apa ya? Suatu hal yang baik, cara yang baik, kebiasaan yang baik. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif, Bapak Ibu? Sudah. Contohnya seperti apa? Bersalaman, mengucapkan terima kasih. Betul sekali. Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mereka berlaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Betul ya, Bu? Betul. Nah, ini konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Disiplin, berarti aturan ya? Ya, aturan. Yang terlintas di pikiran berarti itu adalah aturan. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan kepada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif
kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan manusia memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Maka ada motivasi intrinsik dan motivasi dari luar ya. Intrinsik ya. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan institusi, organisasi, nilai-nilai kebajikan ya, proyek nilai-nilai kebajikan. Pertama, keterserangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, bersemangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan. Nah, ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Proyek nilai-nilai kebajikan itu harus sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Karakter profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Bu? Ada 6 ya. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, berarti nilai-nilai kebajikannya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Sedangkan mandiri yaitu berarti kesadaran akan diri dan situasi regulasi diri. Kemudian ada gotong royong, berarti nilai-nilai kebajikannya adalah kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Untuk berkebinekaan global, nilai-nilai kebajikannya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, berkeadilan sosial. Sedangkan bernalar kritis, nilai-nilai kebajikan di bernalar kritis yaitu memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Untuk kreatif berarti nilai-nilai kebajikan yang muncul adalah gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada pertanyaan, Bu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah karena takut ditegur sama Bapak Kepala Sekolah? Atau semuanya? Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan itu akan dicontoh oleh murid-murid kita nantinya? Yang mana, Bu? Yang ketiga. Ya, alhamdulillah. Berarti di sini motivasinya sudah bagus. Seperti yang poin ketiga ya. Dari teori motivasi itu di sini ada pertanyaan. Ini berarti ada yang dari internal dan eksternal. Pertanyaan pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu muncul dari eksternal apa internal? Ketidaknyamanan berarti dari internal dalam diri, eksternal dari luar. Berarti ketidaknyamanan untuk menghindari eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Berarti itu motivasi apa? Berarti dari
motivasi internal. Ini adalah tujuan disiplin positif. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya hukuman itu mengarah ke hal yang negatif ya. Sedangkan konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu positif. Hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk murid untuk konsekuensinya. Dan restitusinya menguatkan untuk murid. Dan hukuman identitas gagal ini ya, korban mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan untuk konsekuensi. Kemudian restitusinya korban mendapatkan ganti. Murid, anak akan tersakiti untuk hukuman. Untuk konsekuensinya anak dibuat tidak nyaman, konsekuensi. Kemudian restitusinya anak mendapatkan penguatan. Untuk hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, kalau di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian di restitusi masalah terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk hukuman peraturannya adalah kamu harus, kamu jangan. Untuk konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu yang dilontarkan ke Bapak Ibu guru kalau misalkan identitas sukses di restitusi. Kemudian anak membenci peraturan. Ketika anak dihukum itu akan anak membenci peraturan. Tapi kalau di konsekuensi anak menghormati peraturan. Kalau di restitusi anak dapat menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ada pertanyaan dari tindakan guru ini. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bu? Pak, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, mari kita lihat jawabannya. Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu kan olahraga, jadi konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ya, selain pelajaran PS, ya. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu pernah melakukan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dalam kelas, misalkan dapat mengerjakan di depan? Pernah. Oke. Kita lihat ya, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan
seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Akhirnya kesana kecemasan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Terus ya. Kemudian penghargaan juga ternyata menghukumnya bagaimana? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, semester pertama dia ranking 1, ternyata semester 2 dia rankingnya kedua. Nah, itu akan merasa terhukum dirinya karena menurun. Ya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ternyata penghargaan itu ada baik, ada buruknya ya Bu ya. Nah, lanjut ke keyakinan kelas. Sudahkah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu di dalam kelas? Sudah, tapi tidak tertulis. Nah, di dalam keyakinan kelas itu berangkatnya dari peraturan kelas. Peraturan kelas biasanya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kata jangan di sini itu dirubah menjadi hal yang positif. Maka dari peraturan kelas naik ke keyakinan kelas. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Kalau jangan berarti dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas itu yang pertama, Ibu bisa meminta murid untuk menuliskan semua keyakinan yang mereka inginkan untuk dilaksanakan di dalam kelas. Peraturan biasanya sepihak. Sedangkan keyakinan kelas itu berarti semua terlibat. Kemudian setelah anak-anak menuliskan semua keyakinannya, otomatis akan banyak. Setiap orang kan memiliki 10 keyakinan kelas. Nah, kita bisa mengelompokkan keyakinan kelas itu inti-intinya apa? Ya, minimal 10 keyakinan kelas di dalam satu kelas. Nah, setelah itu guru mengulas, memilih keyakinan yang krusial. Ya. Nah, setelah keyakinan kelas, baru ambil nilai kebajikan. Misalnya, jangan datang terlambat. Kebajikannya yaitu berarti tepat waktu dan disiplin. Jadi ya itu ya. Nah, mengubah keyakinan menjadi kalimat positif itu diubah jadi kalimat pasif, positif ya. Sifatnya bukan larangan
kebajikan seperti empati, tanggung jawab, sikap saling menghormati, disiplin, dan lainnya. Nilai-nilai kebajikan itu disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran. Waktu silakan akan berakhir dalam 5 menit. The break time will be ending in 5 minutes. Perhatikan kalimat di samping. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Nah, peraturan itu dibuat oleh sepihak kan Ibu. Biasanya kalau menggunakan helm karena apa Bu? Takut kecelakaan. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan itu ya, sebetulnya itu adalah untuk keselamatan. Tapi rata-rata menggunakan helm karena takut Tilang. dia tilang. Ya. Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Untuk kesehatan. Betul, untuk kesehatan. Keyakinan ini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Itu yang kita sebut sebagai keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami yang peraturan-peraturan yang diberikan, kemudian apa nilai-nilai di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Kemudian ada keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, ini para ahli mengatakan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Di sini ada pertanyaan lagi. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa Bu yang yang ada? Ya, disiplin. Ya, tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikannya menghargai orang lain ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu dan komitmen berarti ya harus. Dilarang melakukan kekerasan. Untuk kebajikannya adalah keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ya disiplin. Ya, kita lihat jawabannya. Ternyata kembalikan barang ke tempatnya itu berarti kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah komitmen atau menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu untuk keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersama. Nah, dari pembentukan keyakinan kelas
mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Kalau tidak tampak sepertinya, dia tidak menghargai orang lain, tidak suka menolong, berbicaranya kasar, tidak menyapa guru dan teman, tidak meminta izin saat menggunakan barang milik orang lain, dan tidak mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, selain variabel T, juga bisa menggunakan variabel Y. Contoh di sini ada gotong royong dan peduli. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau untuk variabel Y, terdengarnya, mari kita bekerja sama dalam kelompok. Terlihatnya, bekerja sama saat mengerjakan tugas kelompok. Kemudian berperilakunya, berkolaborasi dan penuh tanggung jawab. Itu ya, ada 3 poin itu contohnya. Nah, setelah membuat variabel T dan variabel Y, kita juga di dalam kelas bisa menerapkan atau menempel di pinggirnya tugas guru dan tugas peserta didik. Jadi tugas guru itu apa? Tugas peserta didik juga itu apa? Jadi ditempelkan di dalam kelas. Bisa setelah keyakinan kelas, kemudian kebijakan, kemudian barusan ke variabel T dan variabel Y, baru tugas guru. Tugas guru kan mengajar dan mendidik, memfasilitasi belajar murid, melatih keterampilan peserta didik, membimbing perilaku peserta didik dan sekolah, memotivasi peserta didik, melakukan refleksi dan memberikan umpan balik, menindaklanjuti hasil umpan balik, ya pembelajaran, memberi nilai dan mengatur peserta didik. Nah, ini adalah tugas guru. Ya, karena tahu bahwa tugas guru itu begini. Sedangkan tugas peserta didik melaksanakan keyakinan kelasnya, belajar dengan giat, tertib dan tekun, menghormati guru dan teman, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, ya, aktif mengikuti pembelajaran. Jadi bisa ditempelkan di dalam kelas tugas guru dan tugas peserta didik. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu memiliki 4, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, berarti survival. Kebutuhan ini biasanya bersifat fisiologis, karena manusia itu bertahan hidup untuk sehat, ya, untuk punya rumah, makan. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Anak-anak pun juga membutuhkan cinta dan kasih sayang dari seorang guru, begitupun guru dari siswanya, ya, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ketiga, kekuasaan, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Keempat, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan baru. Dan terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi yang tinggi. Mari kita analisis kasus berikut, Bapak Ibu. Nah, di sini ada kasus. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kira-kira Dimas, aku merasa bangga
perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan atau keyakinan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Ya. Nah, lanjut ke 5, posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu di sini termasuk yang mana? 5 posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Manajer. Untuk sebagai Bapak Ibu guru itu berarti sebagai manajer. Tapi terkadang penghukum juga ya. Iya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, kita lihat. Simak video berikut untuk lebih memahami 5 posisi kontrol. Pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup memperhatikan dari Tuhan. Ketika guru mengambil posisi berkuasa besar, murid akan mengatakan mana yang salah. Ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan dengan guru. Menjadi yang menciptakan dan menjadikan sukses atau hasil menanggung. Namun, kemudian karena ini masih benar senang, maka ada faktor ketergantungan dari diri kepada orang tersebut. Di sini ada aksennya, sehingga mulai waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan hari ya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang matang dan
membuat orang merasa bersalah, maafkan saya, itu murid berkata pasti akan berkata seperti itu. Tapi kalau misalkan posisi kontrol kita sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ya, kemudian pemantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan untuk manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, jadi anak instruksi berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, kalau hukuman biasanya mengulangi kesalahan kembali. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, anak akan merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, mereka lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan terhadap guru. Kemudian untuk pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan kalau untuk manajer, berarti anak itu dampaknya akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Dan di sini ada pertanyaan kembali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan? Berarti ini adalah merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Berarti ini teman-teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi pemantauan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir, membuat rasa bersalah. Ini kalian jawabannya. Ya, ternyata saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini pembuku. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Menjudge. Posisi mana ibu? Nah, sekarang ibu berada di posisi mana? Semua. Posisi semua pernah. Posisi semua pernah ya. Berproses. Nah, dari 5 posisi kontrol masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Tahapannya, ini tahapannya. Pertama tahapannya kan menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salahnya. Semua perilaku memiliki alasan. Ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dalam. Dari sana menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Maka kita
yang didapat bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, Pak. Bagaimana cara untuk membiasakan budaya positif? Untuk membiasakan budaya positif mungkin bisa dengan terus-menerus melakukannya sehingga akan berdampak atau akan merasakan ada komitmen suatu kebiasaan yang menjadi akan langsung bertahap gitu ya. Jadi membiasakan diri, jadi akan menjadi budaya positif. Ada lagi? Oke. Apakah konsekuensinya dengan hukuman itu sama atau tidak? Ya, konsekuensi itu dengan hukuman itu tidak sama. Perbedaannya kalau hukuman biasanya menyakitkan, kalau konsekuensi itu biasanya berdampak positif dan timbul dari kesadaran diri. Kalau hukuman itu dampaknya negatif. Ada lagi? Apakah setiap kasus yang ada harus selalu diselesaikan dengan segitiga restitusi? Tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Seperti kalau ada anak yang kriminal, berarti kan ada satu ya, harus diselesaikan dengan benar-benar dengan hukum, jalur hukum. Kemudian untuk orang yang sedang emosi, kan berarti harus diletakkan dulu emosinya, baru bisa menggunakan segitiga restitusi. Tergantung kasusnya ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada tambahan atau cukup? Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, serangkaian acara diseminasi budaya positif telah dilaksanakan. Semoga kegiatan kali ini dapat berguna untuk kita semua, dan untuk menutup kegiatan kali ini kita ucapkan hamdalah. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari kami. Semoga Bapak dan Ibu masih belum merasa puas, biar terus menggali dan mencari informasi yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rika yang telah mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah. Insya Allah sangat bermanfaat dan akan diterapkan di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nining selaku teman dari Ibu Rika. Terima kasih kepada Ibu Rika yang kemarin telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Terutama akan menambah wawasan saya pada bagian 5 posisi kontrol sebagai guru. Pada mulanya saya kira posisi sebagai teman itu yang baik. Ternyata ada yang lebih baik, yaitu posisi sebagai manajer. Karena pada posisi sebagai manajer di sini tidak menghukum anak atau menyalahkan anak, tapi mencari solusi bagaimana langkah selanjutnya harus dilakukan oleh siswa tersebut. Demikian. Terima kasih sekali lagi Ibu Rika karena telah menambah wawasan saya tentang diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Mana semangatnya? Ini semangatnya. Oke, kita break dulu nih biar Ibu tahu kalian semangat tidak
hanya bedanya kalau peraturan kelas biasanya dilakukan atau disepakati atau dibuat hanya sepihak. Kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh kita semua yang ada di dalam kelas ini. Contohnya kalau peraturan, kalau kita mengendarai motor itu harus memakai, itu aturannya kan ya? Apakah kalian membuat aturan itu? Tidak. Tapi mentaatinya? Iya. Menggunakan helm, takut ditilang atau untuk keselamatan? Untuk keselamatan. Nah, di kesepakatan kelas itu ada nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai kebaikannya itu tadi kata ibu, memakai helm itu untuk keselamatan. Jadi ibu, apa tuh keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ibu, tadi katanya kesepakatan kelas. Ya, dari kesepakatan kelas nantinya menjadi keyakinan kelas. Itu tujuannya membuat keyakinan kelas itu yang pertama menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian kita. Kalian belajarnya pengen yang asik atau yang membosankan? Asik. Nah, makanya kita buat keyakinan kelas itu ya. Kemudian mewujudkan merdeka belajar yang mana berpihak pada kalian. Kemudian menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Dan terakhir membiasakan budaya dan disiplin yang positif. Nah, di sini ibu ada gambar. Kira-kira gambar ini baik atau tidak? Gambar yang pertama. Gambar apa ini? Mencontek. Apakah mencontek dibolehkan? Tidak. Baik apa buruk? Buruk. Oke, kemudian yang di bawahnya. Membuang sembarangan, boleh tidak? Tidak. Kemudian gambar berikutnya. Boleh tidak? Boleh. Baik. Baik. Oke, selanjutnya nih. Ada gambar selanjutnya. Yang atas. Ayo, siapa yang sering kesiangan? Kalau kesiangan baik atau tidak? Tidak. Terus yang bawahnya? Baik. Ini berarti sopan santun. Selanjutnya ada gambar seragam lengkap. Apakah ini baik atau tidak? Baik. Karena mematuhi peraturan. Selanjutnya gambar apa ini? Membuli. Dibolehkan atau tidak? Tidak juga. Oke, nah dari gambar-gambar ini kalian berarti akan memahami bagaimana caranya menuangkan ide-ide keyakinan kelas yang kalian inginkan di dalam kelas ini. Apakah kelas ini mau tertib? Mau. Nah, ibu ada kertas kecil. Ini kalian tulis oleh kalian ide-ide keyakinan kelas yang diinginkan. Oke, tulis satu-satu aja ya, satu orang satu. Nanti kalau sudah selesai ditempel di depan. Yang akan kalian utarakan, ide-ide keyakinan apa? Ya, siapa yang sudah beres? Ayo tempelkan ke depan, ayo.
Oke, baca ini apa? Kelompoknya apa ini? Tidak boleh mencontek. Oke, tidak boleh mencontek. Nah, kata tidak boleh itu kan kalimat negatif. Kita rubah menjadi kalimat positif. Kira-kira apa teh kalimat positifnya tidak boleh mencontek? Tidak boleh mencontek apa? Kira-kira? Selalu mengerjakan tugas. Oke, silakan tulis di sini, kemudian nanti tempel di sini ya. Oke, ditulis dulu di sana. Oke, siapa lagi yang mau membacakan? Ini udah ya, tidak boleh mencontek katanya. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau membacakan? Yuk, Betty, boleh. Tadi di sini udah. Kemudian mau yang mana? Oke, ini yang paling banyak ya di kelas ini. Apa ini? Coba. Nah, ada kata jangan, berarti kalimat negatif. Berarti harus dibuat menjadi kalimat positif. Jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Buanglah. Betul, tulis dulu, nanti tempelkan di sana ya. Oke. Nah, kemudian ada di sini ada menghargai dan menghormati teman sekelas. Akhlak terpuji. Tidak boleh berisik ketika belajar atau tidak berisik ketika ada guru yang sedang menerangkan di dalam kelas katanya ya.
ini sudah ditandatangani bersama dan kita tempelkan di sini di keyakinan kelas. Ini bukti bahwa kalian yang sudah membuat keyakinan kelas ini. Nah, setelah ditempelkan untuk penandatanganan, Ibu minta tolong keyakinan kelas ini untuk ditempelkan di dinding. Di mana ya? Di sana aja, di pinggir sana ya. Siapa yang mau membantu Ibu menempelkan? Ayo, siapa yang mau membantu? Kenapa? Boleh, bisa sini, bisa Magia. Selesai pembuatan keyakinan kelas. Udah kelas apa? Kelas 8. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alhamza dari kelas 8H. Nama saya Sri dari kelas 8H. Nama saya Davin dari kelas 8H. Nama saya Adit dari kelas 8H. Senang? Iya. Bahagia. Senang. Iya. 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 Tidak. 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 Tidak.